Halo Ji, balik lagi bersama gue seperti yang gue bilang di video gue kemarin tentang Darkseid 2 bahwa Rexus itu ngerilis dua buah mouse, ada Darkseid 2 sama satu lagi ini Darkseid Wireless. Dan di video kali ini pastinya gue akan mereview si Darkseid Wireless ini. Jadi sekarang langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat sebuah dus, buku manual, kartu garansi, Daksa stiker, carrying pouch, seperangkat mouse glide, 3 pasang karet tombol DPI, konverter dari USB Type A ke USB Type C, dan ini female semua by the way. Satu buah dongle receiver 2,4 GHz, satu set rubber side grip tape, satu buah solid cover, satu buah mouse, dan yang terakhir dapat kabel USB Type C ke USB Type A. Kalau kita ngeliat dari desainnya, Darkseid Wireless ini semacam Darkseid 1 yang di wireless-kan. Dia punya shape ergonomic right hand yang slick banget. Di bagian kirinya ada mouse button 45 yang posisinya pas, bentuknya gede, dan travelnya juga ngepas. Untuk scroll wheel-nya dia nyala-nyala, udah dilapisin karet, dan ini cenderung ke arah less feedback, tapi justru gue suka dengan feel scroll wheel yang seperti ini. Terus di bagian belakangnya ada satu buah tombol DPI yang karetnya itu bisa diganti-ganti. Nyopotnya ini gampang banget, tinggal pakai ujung kuku atau pakai tusuk gigi juga bisa. Kemudian di bagian belakang bawah mouse-nya ada sebuah RGB U-shape yang sama banget dengan Darkseid 2 kemarin, termasuk logo Daksa di bagian dalam mouse-nya yang ikut nyala-nyala juga. Nah, untuk covernya Darkseid Wireless ini bisa dilepas juga cuy, entah itu bagian belakang ataupun di bagian depannya. Mekanismenya ini sama banget dengan Darkseid 2 kemarin, dia pakai klip dan magnet. Ini super duper asik sih untuk kostumisasi warna yang aneh-aneh. Sekarang kita pindah ke bagian depan, ada port USB Type-C yang fungsinya itu untuk otomatis masuk ke wired mode plus charging ketika si kabelnya itu dicolokin. Oh ya, indikator chargingnya ini ada di bagian scroll wheel-nya. Dia bakalan nyala blinking warm white kalau lagi ngecas dan bakalan berubah menjadi hijau kalau baterainya itu udah penuh. Kemudian untuk kabelnya dia memiliki panjang 1,8 meter dengan tipe paracord dan diberi aksen abu-abu yang membuat Darkseid Wireless ini punya colorway yang asik banget. Putih abu-abu. Nampaknya kabelnya ini berusaha dipersiapkan agar bisa asik dipakai wired mode juga, tapi menurut gue performanya nggak lebih bagus daripada kabelnya si Darkseid 2 kemarin. Alasannya simple, gara-gara si Darkseid Wireless ini di bagian kabel ujungnya kan dia punya USB header Type C ya, yang membuat agak sedikit berat di bagian depan ketika kita gliding ataupun ketika kita ngangkat mouse-nya. Meskipun sebenarnya secara paracord-nya itu bagus-bagus aja sih. Sekarang kita bicara ke mode satunya lagi, yaitu wireless mode. Di sini ada dua hal yang perlu gua sampaikan. Yang pertama masalah delay. Secara angka mungkin ada perbedaan millisecond antara wireless dan wired mode, tapi secara realita ini sulit banget untuk merasakannya. Gue sendiri ngetes untuk bermain game FPS, rasanya aman-aman aja, dapat merespon input dengan baik dan cepat. Dan yang kedua tentang konsumsi baterainya yang diklaim bisa tahan sampai 40 jam, tapi tergantung pemakaian juga. Sebenarnya agak wajar punya lifespan yang lama karena dia punya dua mode yang lumayan pinter ya, dimana ketika kita menyalakan mouse-nya dengan settingan RGB-nya itu nyala, tapi mouse-nya itu lagi digunakan untuk gliding ataupun sensornya dianggap membaca sesuatu ya, itu RGB-nya bakalan mati. Tapi ketika kita AFM atau away from mouse, menjauh dari mouse, mouse-nya ini tidak sedang dipakai, itu RGB-nya bakalan balik lagi nyala. Dan kalau kita diemin mouse-nya selama sekitar 20-30 menit, dia bakalan ke dalam tanda kutip sleep otomatis ya. Untuk nge-trigger balik lagi nyalanya, cukup digeser atau diklik aja salah satu tombolnya. Hal tersebut gue yakin demi konsumsi baterai yang lebih irit. Oke, sekarang pindah ke bagian bawah. Mouse glide ini terpisah jadi 5 bagian yang kecil-kecil. Gue suka dengan karakternya karena dia ini smooth. Dan yang gue rasain adalah dia ini glide-nya sedikit lebih licin daripada Darkseid 2 kemarin. Jadi kalau kalian demen banget sama speed oriented, ini bakalan memuaskan banget sih. Oh ya, di samping sensornya ini ada satu buah switch yang fungsinya itu untuk nyalamatin mouse-nya. Dia punya 3 step. Yang bagian atas itu kondisi mouse-nya nyala tapi RGB-nya mati. Bagian tengah itu untuk matiin mouse-nya. Dan bagian bawah itu mouse-nya nyala tapi RGB-nya juga nyala. Kemudian untuk beratnya Darkseid Wireless ini cuma 70 gram. Overall untuk di tangan gua dengan ukuran sekitar 18 x 7,7 cm ini memang cocok banget untuk palm grip. Apalagi kalau tangan kalian sedikit lebih besar dari tangan gua, nampaknya bakalan lebih fit lagi. Dan untuk penggunaan claw grip, gua pribadi ngerasa lebih nyaman di Darkseid 2 karena memang ukurannya itu sedikit lebih kecil. Di samping itu memang claw grip kalau menurut gua ya, itu lebih enak di Ambidex daripada di Ergo Right Hand. Lanjut untuk switchnya, Darkseid Wireless ini kelihatan dari sela-sela bolongnya di mana dia menggunakan D2FC-nya Omron dengan lifespan sampai 20 juta kali klik. Yang itu berarti sama banget dengan switch yang dipakai oleh Darkseid 2 kemarin, jadi feel-nya pun sama.
Kemudian untuk sensornya, DuckShare Wireless ini menggunakan PAW 3335-nya PixArt yang bisa dibilang top tiernya sensor PixArt untuk mouse wireless. Tracking speednya udah nyentuh di angka 400 IPS dengan 40G acceleration, dan untuk resolusinya bisa nyentuh di angka 16.000 dpi. Menariknya lagi, si 3335 ini memiliki lift off distance yang ceper karena cuman di angka 1 mm, sedangkan 3389 itu biasanya di angka 2 mm. Jadi untuk performanya jelas udah GGWP banget, sangat asik untuk diajak main game kompetitif, dan gua tidak mengalami adanya isu aneh-aneh dari sensornya selama penggunaan wireless ataupun wired. Oke, yang terakhir seperti biasa gue akan bahas softwarenya. Yang pertama ada pengaturan key assignment, kita bisa nyeting fungsi dari masing-masing tombolnya. Terus ada pengaturan polling rate yang mentoknya itu sampai 1000 Hz, dan ada indikator baterai juga di bagian bawahnya. Kedua ada pengaturan untuk DPI, sensitivity, scrolling speed, dan double click speed. Ketiga ada pengaturan untuk makro-makroannya. Dan yang terakhir ada pengaturan untuk lampu-lampuannya. Modenya ini dikit tapi nggak apa-apa karena nggak ngaruh ke performa. Terus di bagian bawahnya kita bisa ngatur standar ke intensitas brightness, speed transisi, dan juga bisa nge-pick color. Tapi seperti biasa tergantung dari mode yang kalian pakai. Oke, gue rasa reviewnya cukup, dan untuk harganya si DuckShare Wireless ini cuma Rp599.000. Dan berhubung si DuckShare Wireless ini merupakan produk terbarunya Rexus, jadi dia juga kebagian promo launching dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Desember. Kalian bisa mendapatkan dengan harga yang tadi udah gue sebutin di Rp599, tapi kalian bakalan dapat free 1 buah botol minum, sama dapat kit cover kayak yang ada di belakang gue ini. Ada 2 nih, yang warna merah sama biru, udah kelihatan ya. Kalian bisa milih warnanya, dan di bagian dalamnya itu ada 3 part, bagian klik kanan depan, klik kiri juga nyambung jadi satu. Terus cover belakangnya ini dapat 2, yang solid sama yang honeycomb, sama dapat sebuah ini juga switch pad atau switch spacer sebutannya, entah apalah, yang ketebalannya itu beda-beda. Dan satu lagi kalian juga bakalan dapat si karet tombol DPI nya ini yang warnanya ngikutin sama si kit cover yang kalian pilih tersebut. Kalau kalian minat, linknya nanti gue siapin di deskripsi di bawah. Oke, kesimpulannya sesimpel gue bilang DuckShare Wireless ini sangat amat bagus, karena untuk di harga Rp599.000 ya, disikat abis semua sama dia cuy. Dari kelengkapannya ini super duper lengkap, desainnya juga bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Terus build quality-nya juga bagus, dari segi fitur juga super duper lengkap. Terus dia juga ringan ya, cuma 70 gram. Dan dari segi performa ini udah bagus banget, karena bisa dibilang pakai sensor top tier di wireless mouse ya, dengan switch yang bagus juga karena pakai D2FC. Paling ada pertimbangan dari kalian yang agak khawatir nih mouse kena keringat dan segala macam, atau kena debu ya, karena desainnya cukup ekstrim. Dia punya bolong-bolong di bagian atas ini, kanan kiri sampai ke bagian belakang ya. Dan untuk masalah keringat ini ngeri juga kalau kalian keringatannya sampai netes-netes gitu ya. Soalnya kalau kita buka ini bagian dalamnya tuh PCB-nya lumayan terekspos, apalagi soket baterai ini yang posisinya itu tepat banget di bawah telapak tangan kita. Jadi agak ngeri kan. Tapi sebenarnya udah dipikirin solusinya, kalian tinggal ganti aja pakai cover yang solid kayak gini. Udah ada, jadi rapat, ketutup, lebih aman. Dan untuk bagian sampingnya kalian bisa tutup pakai set rubber grip tab tadi yang udah dapat di kelengkapannya. Gue udah ngitung untuk beratnya si kit covernya ini, sorry bukan kit cover tapi si solid covernya ini beratnya cuman beda sekitaran 3 gram. Dan untuk si set rubber grip tabnya itu bedanya cuma sekitar 1 gram lebih dikit. Jadi total beratnya ya anggap aja sekitar 74,5 gram ya. Itu masih ringan banget sih, masih tetap ringan untuk sebuah wireless gaming mouse dengan built-in baterai ya. Jadi menurut gua dengan konfigurasi yang lebih tertutup seperti itu jauh lebih aman buat kalian yang mungkin takut kena debu atau takut kena keringat kalian. Tapi beratnya juga tetap tidak beda jauh dengan kondisi standarnya. Jadi masalah worth atau nggak worth, jelas sih DuckShare Wireless ini worth banget. Apalagi kalau kalian beli semasa promo tadi dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Desember. Karena bonusnya itu kalau dihitung-hitung mungkin worth it sekitar 100.000 lebih. Anggap aja jadi mouse-nya itu harganya 400 gede atau di 500 ribuan, yang itu terjangkau banget. Jadi itu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.